Apa kabar kalian semua? Dan akhirnya part 5 dari JoJo Leon ini ada ya. Kemarin saya rasa di part 4 itu videonya itu kurang suaranya karena soundtracknya itu sedikit kebesaran. Tapi saya perbaiki di part 5 ini. Dan bagi kalian yang udah siap dengan spoiler, mari kita langsung ke part 5 dari JoJo Leon. Dahulu kala, pada saat bangsa Eropa ini sedang menjelajahi dunia, mereka melintasi suatu pulau bernama Papua Nugini. Nah, di sini tuh ada gambarnya. Jadi kalian jangan teriak-teriak apakah di sini tuh ada Indonesia atau enggak. Nah, nggak sampai tahun 1930, para bangsa Eropa ini berhasil menduduki setiap pulau di Indonesia, Malaysia, dan juga Papua Nugini. Dan selang 8 tahun berlalu, di tahun 1938, sebuah tanaman ditemukan oleh bangsa Australia dan bernama rokaka. Tanaman ini berbuah dalam jangka waktu yang lama dan hanya tumbuh hingga 2 meter tingginya. Setelah tingginya udah 2 meter, tanaman ini tuh nggak akan meninggi atau menjadi kecil lagi. Di daerah Australia itu ditinggali oleh suku pedalaman dari Papua Nugini, dan bagi para suku pedalaman ini, buah rokaka bisa dibilang sangat langka untuk tumbuh. Nah, bagi para sebagian wanita suku itu beranggapan jika mereka memakan buah itu mereka akan hamil. Tetapi ketika ada satu orang tua yang giginya sudah ompong dan tak sengaja memakan buah itu, tumbuhlah gigi batu yang banyak yang bahkan bisa menggigit apa saja. Tapi karena selang beberapa lama, akhirnya perang dunia ini meletus. Jadi sebagian dari Papua Nugini ini akhirnya dimiliki oleh Jepang. Dan cerita mengenai rokaka ini hanya dianggap sebagai mitos atau legenda. Yasuho yang membaca itu hanya terbingung. Apakah buah rokaka yang mereka tahu dan temui ini adalah buah yang sama dengan buah rokaka yang ada di Papua Nugini? Setelah memikirkan hal itu, Yasuho memutuskan untuk menelepon Josuke tentang informasi ini. Dan setelah mengetahui informasi tersebut, Josuke terpaksa harus menutup teleponnya karena ada gangguan dari Josu juga Daya. Nah, Daya ini mengganggu Josuke memberitahu bahwa kakaknya yaitu Hato hari ini akan membawa pacarnya ke rumah mereka untuk pertama kali. Dan tak selang beberapa lama, Hato pun masuk ke rumah dengan seorang pria. Pria ini lebih cebol dibandingkan Hato itu sendiri dan terkesan seperti om-om. Dia menjelaskan juga bahwa pekerjaannya ini adalah kang laundry. Di sisi lain, Josu yang melihat pacar kakaknya ini memperkenalkan diri sambil memakai kacamata mulai kesal. Karena tentunya tidak sopan kan, udah masuk di dalam rumah tapi kacamata gak dilepas-lepas. Ketika ingin dicabut, ternyata rambutnya ini melar dan Josu pun mengembalikan kacamata dan meminta maaf. Tamaki ini juga memberikan oleh-oleh berupa sebungkus coklat yang berada di dekat tempat kerjanya. Tapi ada sesuatu yang aneh. Ketika Norisuke ini mengambil coklat itu, ia melihat sebuah telapak tangan dan membuatnya makin curiga dengan pria ini. Dan tidak hanya itu, tapak tangan ini juga sudah mengenai Josu dan juga di dinding depan rumah. Sebenarnya tapak tangan itu apa sih? Cerita ini berlanjut dengan ketidaksukaan Norisuke karena anaknya ini sudah kelewat batas dan makin banyak tapak itu. Tentunya Josuke tidak tertarik dengan hal itu dan menelepon Yasuho kembali. Yasuho mengatakan bahwa ia juga sudah mendapatkan foto dari Josefumi itu sendiri dan siap untuk dikirimkan ke Josuke. Ya, Yasuho ini sempat ragu karena kelihatannya si Josefumi ini tidak seperti yang Josuke gambarkan. Nah, si Josuke ini tidak bisa diam saja dan membiarkan Yasuho kerja sendiri. Ia memutuskan untuk mengecek langsung kediaman Josefumi. Ia pun segera pamit ke Norisuke. Tapi si Norisuke ini meminta tolong dulu kepada Josuke untuk mengecek kemanakah Nijimura ini pergi. Josuke yang mendengar itu langsung mencari kemanakah Nijimura ini sebenarnya pergi. Dan ketika ia masuk ke ruangan lain, ia terkejut melihat dinding dengan banyaknya tapak tangan dan juga Nijimura itu sendiri yang sudah nempel di dinding. Sedangkan Tamaki ini izin untuk pergi ke kamar mandi karena ia kebelet pipis. Tapi sayangnya si Tamaki ini bukannya ke kamar mandi, malah ke ruangan yang lain. Di situ Josu langsung mengikuti pria itu dan menemukan sesuatu di ruangan CCTV. Ruangan CCTV ini sudah dipenuhi tapak tangan dan nampaknya sudah hancur. Dan ketika Josu ini ingin memperbaiki, tiba-tiba tangannya ini seperti menyusut dan mengempes. Ketika Josu hendak manggil Nat King Cole, tubuhnya ini tertarik ke sebuah wastafel dan menyusutkan Josu, lalu masuk ke dalam air. Yasuho yang sudah selesai mengirim foto itu melalui faksimile ini segera dilihat oleh Daya, karena Daya ini kebetulan duduk di sebelah faksimile. Dan ternyata ketika ia lihat, Josefumi Kujo ini adalah Tamaki itu sendiri. Sebenarnya apa yang sedang terjadi sekarang? Josuke yang kembali ke ruang tengah kaget mendapati Daya
yang menyusut dan masuk ke dalam tanah. Tapi karena tak bisa berbuat apa-apa, Daya ini harus rela dirinya menjadi lunak dan disedot oleh tanah. Hato kini kembali menemui pacarnya di dekat Norisuke. Kini si Tamaki ini meminta Hato untuk mengambil kertas yang diambil oleh Daya, yaitu adiknya sendiri. Hato yang memang sudah terpengaruhi oleh Tamaki alias bucin, tak bisa menolak permintaannya dan langsung menuju ruang tengah. Sedangkan Tamaki kini hanya berdiam diri dengan Norisuke. Disitulah Norisuke diserang oleh Tamaki. Tiba-tiba Norisuke ini badannya menjadi elastis dan mulai menyatu dengan sofa yang sedang ia duduki. Hingga Tamaki ini menanyakan sesuatu hal ke Norisuke. Kedatangannya ini semata-mata bukan untuk menjadi pacar dari Hato, tapi menginvestigasi kemanakah perginya teman-teman atau anak buahnya. Di antaranya ada satu arsitek, satu security, dan 2 anak kembar. Iya, si Tamaki ini sedang mencari Yotsuyu, Aiso, dan Apex bersaudara. Dan pada saat itu juga Norisuke sadar bahwa yang di depannya ini adalah sesuatu yang berbahaya. Rock Human sekaligus Stand User. Tebakan dari Norisuke ini sangat tepat sekali. Tamaki Damo. Ia adalah Rock Human sekaligus Stand User. Standnya bernama Vitamin C. Vitamin C ini memiliki wujud yang sangat mirip dengan King Nothing, yaitu badut. Kekuatannya adalah membuat orang yang menyentuh standnya berubah menjadi lebut bukan jembut, dan bisa menyatu dengan apa yang ada di dekatnya, sehingga mereka tidak bisa bergerak dan hanya pasrah saja. Satu kali vitamin C ini menyentuh objek, maka tangannya akan menyebar bagai bakteri. Itu mengapa kalau kalian lihat di sini vitamin C itu kayak bisa menjalar-jalar di dinding. Nah, Tamaki di sini menjelaskan lagi, selain mencari teman-temannya, ia juga mencari informasi mengenai Yoshikage Kira. Walaupun si Norisuke ini tahu, tapi ia tidak mungkin dong untuk memberitahu si Tamaki ini. Ia juga memiliki tujuan tersendiri mengenai Yoshikage Kira. Tamaki ini juga memberitahu bahwa semua ini bermula di suatu hari di Asia Tenggara. Kalian tahu flying fish? Iya, sesuai namanya, flying fish itu adalah ikan terbang. Ikan ini terlihat seakan terbang di langit, padahal ikan ini itu hanya lompat atau bisa dibilang loncat, dan loncatannya ini sangat tinggi. Itulah kenapa disebut flying fish, dan sangat dicari-cari oleh para pelaut tentunya. Ada sebuah kru pelaut yang mengarungi lautan lepas di hari itu, dan nampaknya salah satu dari kru itu ada yang terjatuh dari kapal. Disitulah Yoshikage Kira ini terlihat. Ia memiliki perawakan tinggi dengan rambut hitamnya. Kira segera datang dan menyelamatkan kru dari pelaut tersebut. Tapi ada sesuatu yang aneh. Ketika menyelamatkan satu kru yang berdarah, darahnya itu tidak hanya di situ, melainkan ada juga di pojok dari kapal itu. Tapi masalahnya kan yang jatuh cuma satu. Kok darahnya bisa ada 2 tapi di tempat yang berbeda? Dan tepat itu tepat di dekat tumbukan batu. Ketika ia cek, itu hanyalah sebuah batu, tapi batu itu berbentuk manusia dan darahnya itu terus mengalir. Seketika Kira kaget. Ia mengira awalnya itu jenglot, tapi dengan sigap ia segera melapor ke kru lain mengenai batu itu. Kira dan juga kru yang lain di sini bertugas untuk mengirimkan barang-barang yang sudah dikirimkan dari seluruh penjuru dunia. Singkatnya, itu adalah kapal kargo, kapal pengangkut barang. Kira menemukan keanehan di mana batu-batu itu ternyata diorder oleh keluarga Higashikata. Keluarga Higashikata ini kan terkenal ya akan buah-buahannya. Tapi kenapa mereka mesen batu, dan batunya ini mirip banget sama manusia? Kira pun akhirnya sampai di Jepang dan ia mencoba untuk menginvestigasi mengenai hal ini. Kira bertemu dengan Ojiro Sasame, dan di situ ia bilang kamu hanya pura-pura menjadi lelaki sejati dan menonjoknya. Disitulah kenapa awalnya Ojiro ini membenci Kira. Setelah itu tentunya Kira tak sengaja berpapasan dengan Yosefumi, tapi sayangnya ia belum mengenal pria itu. Lebih tepatnya ia lupa karena kejadiannya itu udah lama, dan iya, waktu pada saat mereka kecil. Di situ juga ia bertemu dengan Aiso dan mencurigainya langsung. Ia mengetahui bahwa Aiso ini bekerja sama dengan keluarga Higashikata. Mereka tidak bisa dilaporkan juga karena hal ini tidak mengandung narkoba. Mereka tuh cuman kayak nganter-nganterin paket doang, dan paketnya itu cuman tanaman. Jadi Kira ini nggak bisa melapor ke polisi. Ya, walaupun seperti itu, Kira bertekad untuk mengambil apa yang mereka kerjakan. Josefumi yang sedang makan ramen ini hanya menggunakan kekuatan soft and wet. Di situ Kira sadar akan sesuatu hal. Ia kayaknya kenal Josefumi, tapi di mana gitu. Dan inilah awal dari akhir dari kota Morioh. Hato yang sampai di ruang tengah pun bertemu dengan Josuke.
Josuke memperingati Hato agar tidak menginjak dan memegang apapun yang berada di sekitarnya. Ia juga bilang bahwa pacar dari Hato ini adalah dalang dari semuanya. Hato yang mendengar itu hanya terdiam, dia bingung. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Di sisi lain ada seorang wanita dengan paras yang cantik sedang bersantai di pantai. Wanita itu tidak sendiri. Ia membawa seorang anak kecil yang sedang bermain di tepi pantai. Wanita ini pusing dan ia ingin sekali beristirahat dari rutinitasnya. Ia juga sempat diganggu oleh pria-pria, tetapi tidak berserang lama. Wanita ini dikagetkan karena anak kecil itu satu-satunya buah hatinya itu tenggelam dan dibawa oleh ombak laut. Anak kecil itu adalah Josefumi. Ngomong-ngomong, rambutnya ini dari kecil udah ngaceng aja nih, Josefumi nih. Nah, Josefumi yang sudah diselamatkan pun segera dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya kritis sekali. Dan kebetulan dokter yang menangani Josefumi ini adalah Holly Joestar Kira, ibu dari Kira. Ketika kondisi dari Josefumi ini mulai memburuk, ibunya Kira menyuruh Kira kecil untuk menggunakan Killer Queen untuk mengeluarkan pendarahan yang berada di dalam Josefumi itu sendiri, dan itu berhasil. Beberapa tahun setelah kejadian itu, Kira saat ini sedang duduk di sebuah taman. Ia sedang melihat kasus di mana Aiso ini menjual buah rokaka ke salah satu pemain baseball yang sudah pensiun karena cedera bahu. Namanya adalah Atsunori Iwakiri. Nah, di situ Kira tidak sendiri, ia tentunya bersama Josefumi. Karena setelah si Kira ini ketemu Josefumi yang sedang makan ramen, mereka berdua saling mengenal. Dan kalian tahu kenapa mereka berdua saling mengenal? Nah, mereka berdua ini berusaha atau berencana untuk mencari buah rokaka dan menyembuhkan penyakit dari Holly Joestar Kira. Tapi Josefumi sedikit mengusulkan suatu ide, di mana lebih baik mencuri batangnya saja, karena dengan menggunakan soft and wet ternyata dia bisa mengembalikan lagi dan menyambungkan batang itu ke pohon lain. Josefumi menyebut kekuatannya ini dengan crafting. Akhirnya misi mereka pun dimulai. Josefumi serta Kira ini mengikuti Aiso dari supermarket hingga ke jalan. Nah, di jalan Kira membuat sesuatu kecelakaan agar Aiso ini teralihkan, dan di situ Josefumi segera mengambil beberapa batang dari rokaka. Tapi agar tidak terlalu terlihat, Josefumi ini segera menambal batang yang ia ambil dengan batang pohon lain. Sementara itu, di kediaman Higashikata kini sudah mulai tak terkontrol lagi. Tamaki ini mulai perlahan-perlahan menyiksa Norisuke dan tahu bahwa Yotsuyu ini sebenarnya dibunuh. Tetapi Norisuke di situ sedikit berbohong dan berusaha menutupi kebenarannya. Josefumi dan Kira kembali ke kediaman mereka dan mulai menanam buah rokaka. Di situ mereka juga harus dihadapkan dengan kenyataan pahit bahwa Holly Joestar Kira ini perlahan-perlahan mulai melupakan orang-orang di sekitarnya, termasuk anaknya sendiri. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke laut, dan di situ mereka bertemu dengan Karera. Tapi sayang, mereka ternyata harus dihadang terlebih dahulu oleh Tamaki dan Yotsuyu. Melihat keadaan itu, Kira sudah tahu bahwa yang ada di depan mereka itu adalah musuh. Dan tanpa ragu Kira mulai menyerang Tamaki dengan Killer Queen-nya. Tetapi tidak semudah itu, karena Tamaki ini segera menyentuh Kira dan mengaktifkan vitamin C, membuat Kira ini elastis dan mulai melembut. Walaupun terkena efek vitamin C, Kira masih belum menyerah. Ia segera melancarkan Sheer Heart Attack kepada vitamin C. Tetapi Sheer Heart Attack ini dengan mudah dibuat tidak berdaya oleh vitamin C. Kira kini dalam kondisi yang tidak baik dan ia kini perlahan disiksa oleh Tamaki. Begitu juga dengan Josefumi. Tetapi tidak sampai situ saja. Kira masih memiliki rencana cadangan. Ia segera memanggil Karera untuk mendekat. Tetapi Yotsuyu tidak membiarkan itu. Ia segera mengeluarkan Ayam Rock dan segera memegang Karura. Karena curiga akan suatu hal, di situ Tamaki menyuruh Yotsuyu untuk membawa Karera ke kapal biar gak macem-macem. Tetapi satu hal yang Tamaki ini telat untuk sadari, di rambut Karera ini ternyata terdapat 2 Sheer Heart Attack yang sudah siap meledak. Dan karena tak sempat juga, akhirnya Sheer Heart Attack ini meledak dan membuat kapal yang dinaiki mereka semua hancur. Lalu mereka semua terlempar ke laut. Josefumi yang selamat pun segera menolong Kira yang sudah sekarat akibat ledakan itu. Kira selama ini tidak meninggalkan Josefumi seperti ibunya itu sendiri. Kira sudah menganggap Josefumi itu seperti adik kesayangannya. Di situ Josefumi merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Walaupun ia sendiri terluka, tetapi ia masih mencoba untuk berdiri dan menyelamatkan Kira. Ia segera kembali ke tempat ia menanam rokaka dan mengambil satu buah itu.
Josefumi menyuruh Kira untuk memakan buah rokaka agar pulih. Tetapi entah kenapa Kira ini tidak mau dan sudah pasrah. Tidak membiarkan hal itu, Josefumi segera menggunakan soft and wet untuk memasukkan rokaka ke mulut Kira. Sementara Josuke kali ini dalam posisi ini yang tubuhnya ini mulai bolong setengah, dengan mantap memutuskan untuk membunuh Tamaki dan meminta izin kepada Hato. Karena tujuan Tamaki ini gak lain dan gak bukan adalah dirinya. Tetapi sebenarnya apakah jawaban dari Hato ini bisa memuaskan Josuke dan membunuh Tamaki? Kita kembali ke keadaan Kira yang sekarang sudah mulai baikan karena ia disembuhkan. Tapi apa yang terjadi? Kita tidak bisa membawa orang yang sudah mati hidup kembali. Iya kan Jotaro? Tapi bayaran tetap bayaran. Sebagai pertukaran setaranya, tubuh Josefumi itu sendiri mulai membatu. Keadaan semakin memburuk nih. Kini Josefumi juga kira kedatangan tamu yang tak diundang. Kini Apex bersaudara ini sudah datang dan menyerang mereka. Josefumi dengan semangat membara mulai memukuli kedua saudara batu itu dan membuat mereka berdua jatuh dari wall ice. Dengan kesempatan terakhir, Josefumi ini kembali menggunakan buah rokaka kepada dirinya dan Kira. Ia merasa ada yang aneh dengan buah rokaka ini. Sepertinya bukan buah rokaka, melainkan buah baru yang terlahir akibat perkawinan silang buah rokaka dan pohon sekitar. Akhirnya exchange ekuivalen ini berhasil dilakukan untuk kedua kalinya. Dengan badan Josefumi yang terkorbankan, kini dua player ini bergabung menjadi 4, yaitu seseorang yang baru. Ini adalah cerita dari Josuke Higashikata, bagaimana dia bisa lahir dan terciptakan, dan membuat Morio ini terguncang gempa yang dahsyat hingga menjadi hancur seperti sekarang. Tamaki yang tidak puas dengan pertanyaan Kira, kini ia bertanya tentang Josefumi kepada Norisuke. Tetapi Norisuke ini memang tidak tahu tentang Josefumi ini, dan akhirnya karena Norisuke ini terdesak ia pun memberitahu mengenai Josuke yang ditemukan di dekat mayat Kira. Mendengar itu pun Tamaki senang dong, dan ia ingin mengetahui lebih lanjut mengenai hal itu. Hingga Hato memasuki ruangan yang didiami oleh ayah dan pacarnya. Melihat itu, Tamaki langsung membuat Hato menjadi lembut dan elastis. Betapa kejamnya dia kepada pacarnya sendiri. Lalu dia memutuskan untuk menuju ruangan Josefumi alias Josuke. Tanpa ampun, Tamaki langsung menyerang Josuke hingga membuatnya lembut. Nah, ketika hati si Josuke ini sedang diremuk oleh Tamaki, ternyata tanpa Tamaki tahu, Josuke ini menyelamatkan Hato dengan gelembungnya dan membawa Hato ini keluar dari zona vitamin C. Ya, otomatis dia kembali ke awal kan. Dengan menggunakan stand-nya, Hato memanjangkan heelsnya untuk menusuk tenggorokan dari Tamaki. Setelah itu, tanpa babi bu lagi, dengan stand-nya yaitu Walking Heart, Hato menusuk tubuh dari Tamaki lagi dan lagi. Walking Heart ini memiliki kekuatan untuk memanjangkan heelsnya dengan kecepatan yang sangat cepat, membuatnya tajam sehingga ia bisa berdiri di dinding. Mohon maaf nih ya Pak, kalau misalnya manga ini berubah menjadi hitam putih, karena kalian tahu sendiri kalau coloring di manga itu tidak semudah itu dan susah. Jadi lanjut aja ya. Josuke menawarkan pilihan kepada Tamaki untuk segera pergi dari mansion mereka daripada dibunuh oleh Hato itu sendiri. Tapi sayang karena bebal memang ya si Tamaki ini, gak pernah nurut orangnya teh. Ia segera menyandra Norisuke untuk memancing Hato kepadanya. Tapi kalian tahu sendiri lah ya, bahwa si Hato ini sudah kesal. Dan kalian tahu sendiri kalau cewek ini ngamuk gimana. Ia menusukkan heelsnya ke kepala Tamaki, membuat Tamaki ini langsung lari mocar macir ya, keluar mansion dari Higashikata. Josuke melihat itu pun langsung mengikutinya dan mengakhiri hidup dari Tamaki. Tanpa sadar, ia itu sedang diperhatikan oleh Jobin itu sendiri. Jobin sebenarnya kaget, tapi sok cool lah orangnya dia. Sedangkan kini dari penjara keluarlah seorang wanita cantik yang hendak pergi ke kediaman Higashikata. Kali ini, 2 minggu sebelum buah rokaka ini akan dipanen, Josu ternyata ingin membeli sesuatu baju yang sangat ia diinginkan. Tapi si Josu ini sempat bingung dan tanpa sengaja ada orang yang ngambil antriannya. Ia tentu saja marah dong. Dan Josu ini bilang ia mau duluan. Untung orangnya santai, jadi si Josu ini diperbolehkan duluan. Tapi pas bayar, si Josu ini malah kepikiran berbuat jahat nih, karena dompet orang itu ternyata ketinggalan. Dan si Josu ini beralasan ketinggalan dompet dan ia pun kabur membawa dompet itu.
Nah, setelah dikorek, ia pun mendapat kartu ATM orang itu dan coba membobolnya. Kebenaran yang tanpa disengaja, ternyata Josu ini bisa membuka ATM orang itu dan ia membawa semua uang milik orang itu. Ia sobekkan kartu ATM-nya supaya tidak terlacak. Dengan itu, Josu pun santuy dan pergi keluar. Nah, mendapat duit yang banyak seperti itu, Josu pun mulai membeli sebuah jam tangan mahal nih. Tapi anehnya si owner jam itu tidak mau menjual jam itu dengan alasan si jamnya tergores lah. Dan dia mengembalikan uang si Josu. Bahkan anehnya dia mengembalikan lebih banyak 10.000 yen. Si Josu yang tolol gak mikir bahwa itu tuh hal yang aneh sebenarnya. Ia tetap memakai uang itu untuk bersenang-senang. Tapi kejadian itu selalu terulang terus. Uangnya kembali tapi bertambah banyak. Dan si Josu ini dikagetkan dengan orang yang bilang bahwa uangnya ini ia dapat dari seseorang bernama Milagroman. Tapi si Josu ini tidak tahu menahu tentang hal itu. Ia segera kabur dengan uang yang kian bertambah banyak. Hingga akhirnya Josu melihat sendiri bahwa uang yang ia pegang ini ternyata bisa mengganda gitu loh. Setelah itu pun ia pingsan di pinggir trotoar. Hingga pagi hari bapaknya ini membangunkan Josu di rumahnya sendiri. Awalnya ia kira semua ini adalah mimpi. Hingga ketika Josu membuka pintu yang berisikan uang yang bisa dibilang sangat banyak. Ia pun segera mencari siapa dan apa Milagroman ini. Ia menuju orang yang ia ambil dompetnya. Ternyata orang itu bernama Zatei Nigatake. Dan Zatei ini sudah tahu bahwa dompetnya ini dicuri. Ini semua adalah kutukan dari Milagroman. Milagroman ini sebenarnya adalah sebuah stand otomatis lainnya yang akan menambah uang kita sedikit demi sedikit, tapi selalu berujung di angka 13. Kita tidak bisa membuang uang atau memberikannya. Kita akan semakin kaya raya jika memiliki stand ini. Tapi ya kan ribet juga ya jadi orang terkaya di dunia dan akhirnya terbebani karena banyak duit. Cara memindahkannya ya harus orang lain yang mencuri barang tersebut atau orang lain inisiatif yang mengambil tanpa diberi. Mendengar itu pun Josu panas. Ia pun melontarkan kata I can't beat shit out of you, dimana itu adalah kata-kata yang Jotaro keluarkan pada saat melawan Dio. Tapi menggunakan Nat King Cole, ia menyelipkan uang yang berada pada dirinya di minuman Zatei dan membuat Zatei ini membuka minuman itu agar ia yang terkena kutukan itu kembali. Sedangkan Josuke, ia pergi menemui Holy Joestar Kira di mana itu ibunya sendiri. Ia benar-benar sedih dan terpukul melihat keadaan ibunya yang sudah dibilang sudah tidak sehat lagi. Ditambah tagihan rumah sakit yang belum terlunasi. Melihat itu, Josuke ini bertekad untuk melunasi semua tagihan itu dan menguak misteri tentang memorinya itu sendiri. Di pagi hari yang cerah, kediaman Higashikata ini dikagetkan oleh seorang wanita yang tiba-tiba datang ke rumah mereka dan tak mereka kenal. Tentunya melihat itu Norisuke sangat kaget dong dan takut karena kenapa bisa wanita ini tuh ada di sini padahal ia itu sedang di penjara. Melihat itu Josuke terbingung. Ia pun bertanya pada Hato mengenai wanita itu dan Hato menjawabnya dengan santai. Wanita itu ternyata adalah Kato Higashikata. Ia adalah ibu mereka yang masuk penjara karena suatu hal. Adik-adiknya tidak tahu menahu karena mereka terlalu kecil dan tidak bisa mengingat ibu mereka sendiri. Melihat itu semua, keadaan keluarga ini menegang dan terkejut. Kenapa Kato ini tidak pernah diceritakan? Bahkan Norisuke bilang bahwa Kato ini sudah meninggal. Sebenarnya ada apa ini? Apalagi yang aneh yang terjadi di JoJo Leon dan apa yang terjadi selanjutnya?